Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai pembinaan kita pagi ini ya Bapak Ibu. Mungkin yang tidak terkendala dengan internet gitu ya, bisa menyalakan videonya biar kita juga bisa saling mengenal nih. Apalagi pembicaranya mungkin banyak juga yang belum pernah bertemu gitu ya. Nah, sebelum kita memulai nih saya mau membacakan ya profil gitu ya dari Pendeta Stefanus yang pada pagi hari ini akan membawakan materi untuk pembinaan kita dengan judul pembinaan kita pagi ini adalah spiritualitas di tengah pandemi. Nah, pagi ini Pendeta Stefanus Christian Haryono MACF ya. PPHD ya. Dari gereja asalnya Pendeta Stefanus ini adalah GKMI atau Gereja Kristen Moria Indonesia. Nah, beberapa mungkin sudah cukup familiar lah ya dengan GKMI gitu ya. Nah, Pendeta Stefanus ini profil untuk pendidikan Pendeta Stefanus ya Bapak Ibu ya, yaitu Doctor of Psikologi ya di bidang studi spiritualitas ya di California USA, lulus tahun 2019. Kemudian juga mengambil Master of Art in Christian Formation di bidang spiritualitas juga ya dari Society atau Anabaptis ya, Mennonite Biblical Seminary itu di USA juga ya, di LH Indiana, lulusan tahun 2001 dan di sarjana teologi dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW Jogja, itu lulus tahun 1989. Nah, saat ini Pendeta Stefanus ya melayani sebagai dosen Fakultas Teologi UKDW itu juga di bidang spiritualitas, di bidang liturgi dan juga seksualitas. Kemudian juga sebagai ketua Pusat Studi Spiritualitas dan Pengembangan Spiritualitas ya. Kemudian juga sebagai pembimbing retreat ya, juga formator spiritualitas, pendeta Universitas UKDW ya dari 2006 ya sampai 2001. Kemudian juga sebagai pendeta jemaat GKMI Pati Jawa Tengah dari 1990 sampai 2005. Nah, kemudian ini ada beberapa buku ya yang juga ditulis oleh Pendeta Stefanus. Nah, ini nanti saya akan juga share ke Bapak Ibu ya, jadi nanti bisa melihat lebih detailnya lagi. Nah, itu mungkin perkenalan singkat ya, nanti kalau masih ingin tahu lebih banyak dalam, nah nanti bisa juga tanya-tanya juga di sesi tanya jawab kita terlebih lagi tentang spiritualitas ya, yang juga didalami oleh Pendeta Stefanus. Nah Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk ke materi kita atau pembinaan kita mau pujikan dulu nih satu pujian, yaitu terima kasih Tuhan 2 kali yang akan dipimpin oleh Penatua JP. Silakan Pak JP. Ya, mari. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, Tuhanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku, anugerah Bapa ini Tuhan adakan bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang kuat. Terima kasih Yesus,
kebaikanmu terima kasih Yesusku buat yang kau hari ini adakan syukur bagi kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, terima kasih Pak JP. Ya, ini salah satu kendala di tengah pandemi ya Bapak Ibu ya. Tadi suaranya agak-agak kecil gitu ya, tapi tidak apa-apa. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, berdoa pembuka yang akan dibawakan oleh Penatua Yesaya Priyono. Silakan Ayah, boleh pimpin dalam doa. Siap, Kakak. Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik. Oke. Mari kita akan mengawali pembinaan spiritualitas kita pada hari ini dengan memohon pada hadirat Tuhan untuk pimpin dan menyertai kita semuanya sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa Allah yang Maha Kudus, berkat-berkat kehidupan bagi kami semuanya. Terima kasih kalau pada saat ini juga Engkau sudah kumpulkan kami melalui meeting room, dan kami yakin dan percaya semua ini karena kasih karunia-Mu bagi kami semuanya. Ya Bapa Allah yang Maha Kudus, dalam pembinaan ini kami memohon kehadirat-Mu, Engkau buka hati dan pikiran kami, Engkau kuasai kami, sehingga apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami di dalam kami menghadapi situasi pandemi ini. Kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Kak. Amin, terima kasih Ayah. Sama-sama. Selanjutnya kita akan menerima materi dari Pendeta Stefanus. Silakan Pak Stef untuk bisa membawakan. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Senang saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu karena tentunya ini untuk pertama kalinya ya saya dengan GKI Pondok Makmur begitu. Kalau GKI yang lainnya seperti GKI Samanhudi, kemudian Gunsa begitu sudah biasa, tapi dengan Bapak Ibu baru pertama kali saya senang bisa berjumpa pada pagi hari ini. Juga saya senang karena bisa bertemu dengan Stefani ya. Iya Pak. Mantan mahasiswa sudah sekian lama ya tidak jumpa setelah kamu lulus. Begitu. Saya senang. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tema yang diberikan, maka saya telah mempersiapkan materi dalam bentuk PowerPoint. Saya ingin men-sharekan ini ya, dan nantinya di akhir sesi nantinya akan saya kirimkan ke Stefani ya, begitu ya, untuk dalam bentuk PDF sehingga mungkin mau dibaca-baca kembali oleh Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya senang karena katanya di sini ada anak-anak remaja juga ya, yang juga turut berapa ya. Nah, baik. Semoga saya bisa menyampaikan materi ini dengan bisa dipahami. Baik.
Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah tema kita ya untuk pagi hari ini begitu. Jadi bagaimana sih kita menghayati akan spiritualitas ini di tengah pandemi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya rasa kita semua ini sudah mengalami pandemi ini sudah lebih daripada 1 tahun ya. Dan semuanya mengalami akan dampak. Saya rasa gambar ini memberikan representasi kepada setiap kita bagaimana pandemi ini berpengaruh. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa gambar yang di sudut kanan ini adalah gambar terbaru yang saya ambil dari internet. Ini foto di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Kudus yang sekarang ini sedang menjadi bahan pembicaraan di seantero Nusantara karena peningkatan yang luar biasa di Kota Kudus di Jawa Tengah begitu ya, sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri di kota ini, tapi juga di kota-kota lain pun mengalami peningkatan yang serupa. Dan pandemi ini ternyata kita semua tahu bahwa ini mempengaruhi akan keseluruhan ya dunia itu, sehingga saya senang dengan gambar ini karena ini ada gambar globe yang kemudian justru rasanya kempes begitu ya, karena virus ini. Dan kita semua saat ini ada dalam proses untuk vaksinasi sebagai sebuah perjuangan begitu ya. Satu hal yang perlu kita bersama ketahui bahwa konteks kita ternyata satu sisi sudah sedang diupayakan vaksinasi, tapi sisi yang lain juga memang pasca Lebaran sudah diprediksi akan mengalami peningkatan. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, dampak daripada pandemi ini kan kita semua mungkin juga Bapak Ibu ada yang mengalaminya. Ini kan satu dampak domino ya. Jadi saya rasa gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana permasalahan-permasalahan di seputar pandemi ini begitu. Jelas ini adalah gambar yang terakhir yang bagian bawah ini. Ini ada gambar kota Yogyakarta karena lebih dari 50 hotel dan homestay yang kemudian dijual begitu ya, dipromosikan untuk dijual karena tidak mungkin melanjutkan. Sementara Bali pun juga masih sepi. Dampaknya kepada ekonomi, tapi juga pandemi ini pun juga memberikan dampak tersendiri ya, meskipun ada yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung karena ini efek domino. Juga coba dalam kehidupan keluarga ada begitu banyak permasalahan karena terdampak daripada pandemi ini ya. Saya pun menjumpai di sekitar saya begitu di Jogja ini kan ada yang saya kenal mengalami pergumulan yang luar biasa dengan keluarganya ya, dan itu kemudian tidak hanya ekonomi tetapi merembet sampai kepada relasi kehidupan mereka sebagai suami istri. Tetapi juga school from home ini juga satu sisi menimbulkan permasalahan dan pergumulan tersendiri. Saya yakin bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang masih SD, SD-nya masih boleh dikatakan mungkin di sekitar kelas 1, 2, 3 begitu, menjadi pergumulan yang luar biasa untuk mendampingi, begitu ya. Apalagi kalau memiliki lebih daripada satu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi di mana kita berada saat ini. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian dalam konteks semacam ini, maka setidaknya ada 3 pertanyaan yang bisa kita ajukan ya. Kita bertanya terhadap konteks kita, keberadaan kita karena Covid ini. Pertanyaannya adalah di manakah Engkau Tuhan? Ya. Jadi kalau kita mencoba melihat pandemi selama 1 tahun lebih ini, kita menjadi bertanya, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir begitu ya. Lalu di mana Dia? Begitu. Kenapa pandemi ini dibiarkan seolah-olah terus berlangsung? Ya. Lalu kemudian pertanyaan di mana Engkau Tuhan ini memberikan akan satu gambaran di mana gambaran tentang Allah itu menjadi kabur. Di mana letak Dia? Yang kedua adalah mengapa? Jadi kalau kita coba melihat dalam kehidupan kita, pandemi ini jelas menimbulkan permasalahan, begitu ya. Dan ini bahkan membawa banyak kehancuran. Pertanyaannya memang adalah mengapa pandemi ini harus terjadi? Kalau toh bahkan bahwa kehidupan ini menjadi porak-poranda. Saya rasa kita sebagai komunitas gereja, saya masih ingat betul waktu itu
di Yogyakarta pas saya memberikan sebuah seminar untuk liturgi, sebuah sinode, salah satu sinode, dan itu pergumulan ketika mau ada wacana untuk ibadah online, begitu ya. Waktu itu pandemi belum, sebelum bulan Maret, itu Februari, ya kan Maret ya, Maret pertengahan kita mulai di Indonesia ini. Nah, itu pun sudah mulai ramai di kalangan para pendeta, begitu ya, pas pada waktu pembahasan soal itu. Nah, pertanyaannya mengapa? Tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian, dengan peningkatan di masa pasca Lebaran ini pun orang menjadi bertanya kapan? Lalu kapan sih pandemi ini akan berakhir kalau begitu? Kalau kenyataannya adalah seperti ini, ya, sehingga menjadikan ada perasaan-perasaan yang skeptis. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita mencoba melihat di sini, sebetulnya mari kita mencoba melihat, ya, bahwa pertanyaan di mana, mengapa, dan kapan, ya, pandemi ini akan berakhir, sebetulnya menegaskan bahwa hidup beriman itu adalah bukan ini, ya. Jadi hidup beriman itu adalah hidup beriman itu adalah ini loh. Hidup beriman itu cair seperti air ini, dan hidup beriman itu bukan ini. Padat, firm, begitu ya. Jadi seolah tidak berubah. Ya sudah, kok balok ini ya kotaknya begitu ya. Jadi tidak. Tetapi justru pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan bahwa hidup beriman itu cair, mengalir, sama seperti air ini. Kalau kita tuangkan, begitu ya. Nah ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi sebetulnya kalau kita bicara soal spiritualitas di tengah pandemi, maka kita sebetulnya bertanya tentang beriman. Ya, sebetulnya apa sih? Beriman itu pertama-tama adalah justru berani bertanya. Ya, beriman ada pertama-tama berani bertanya. Bertanya berdasarkan apa? Konteks yang melingkupi kita, begitu ya. Dan konteks yang melingkupi kita, konteks kehidupan kita itu bisa menyangkut soal tempat kita, yang jelas menyangkut soal entah kota, entah negara, begitu ya, entah provinsi, begitu ya. Nah, dan juga keadaan, ya. Dan ini ada satu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya perlu terus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bahwa hidup beriman itu adalah berani bertanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa? Karena spiritualitas itu tidak dibangun dari ruang hampa. Ya. Jadi ini yang perlu kita bersama-sama cermati, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tema ini adalah spiritualitas di tengah pandemi, ini memang harus dipertanyakan, gitu ya. Karena sekali lagi bahwa spiritualitas itu tidak dibangun dari ruang hampa, ya, melainkan dari sebuah konteks kehidupan, begitu ya, yang seperti ini. Jadi kalau kita bertanya tentang spiritualitas kita, itu bukan spiritualitas yang tadi ya, bukan ini, yang hampa. Tapi di sini, ini loh konteks peta kita. Saya menyempitkan dalam konteks kita sebagai bangsa Indonesia. Inilah di Nusantara inilah dengan konteks pandemi. Memang disinilah justru sebetulnya kita perlu untuk membangun akan spiritualitas kita di tengah pandemi ini. Harus disadari Bapak Ibu sekalian, semua agama, termasuk kita, ya, agama Kristen, ya, keyakinan kita itu menjadi gagap, ya, ketika pandemi ini menimpa kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya memang adalah bagaimana sebetulnya kita orang Kristen ini menyikapi pandemi saat ini. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara sekalian tentunya sudah banyak menggumuli akan tema ini melalui khotbah-khotbah mungkin di hari Minggu dan sebagainya, melalui bacaan dan sebagainya. Dan pada hari ini kita akan mencoba mendalaminya. Jadi bagaimana sikap kita, ya, terhadap pandemi saat ini? Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, jadi sebetulnya yang perlu kita ketahui adalah bahwa pemahaman secara umum ini ya, jadi ya, pemahaman kita secara umum itu tentang manusia dan Tuhan dalam memahami akan realitas tentang kehidupan ini kan, kita seringkali menyatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa.
Tuhan itu Maha Kuasa, lalu berarti dia tidak akan membiarkan ada penderitaan. Dia pasti menyingkirkan. Tapi mengapa pandemi ini dibiarkan? Nah, itu kan muncul misalnya di kisah Ayub. Ya, kalau kita coba lihat kisah Ayub, di mana sahabat-sahabatnya justru ketika melihat Ayub yang mengalami sakit di sekujur tubuhnya, bahkan dikatakan dalam Alkitab dia pun menggaruknya dengan kaca, ya, dengan beling, saking gatalnya. Lalu kemudian sahabat-sahabatnya ini mempertanyakan begitu loh ya. Nah, itu karena dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Sehingga semestinya pandemi ini tidak harus terjadi. Lalu kemudian orang mulai mengkait-kaitkan, wah ini adalah pasti kutukan Tuhan. Langsung mengklaimnya begitu. Nah, ini yang sama muncul di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 9. Coba kisah tentang orang buta sejak lahir. Pertanyaan apa yang diajukan kepada Yesus? Pertanyaannya apa? Siapa yang berdosa Tuhan? Kok ada orang yang buta sejak lahir? Nah, dari sini muncul pemahaman bahwa mestinya orang benar itu tidak akan mengalami penderitaan. Nah, maka kan Bapak Ibu sekalian kan ada hal-hal yang konyol kan begitu ya di agama, baik di yang Kristen maupun yang non Kristen. Coba ingat di awal-awal pandemi, wah sudah enggak apa-apa, tetap kebaktian saja, kita di rumah Tuhan, maka pasti akan melindungi begitu ya. Tapi juga teman kita yang sebelah juga mengatakan begitu ya, bahwa wes pokoknya pasti akan dilindungi, tidak akan kena begitu ya. Bahkan pada akhir-akhir ini kan yang lalu sempat ada muncul viral itu ya di media sosial begitu, ketika seorang yang pakai masker masuk ke dalam masjid dan kemudian diusir dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh ya bahwa di dalam kita membangun relasi iman kita ya dengan Tuhan, menyikapi akan penderitaan, maka ada dua ya setidaknya, bahwa konsep Tuhan itu Maha Kuasa, maka tidak akan terjadi penderitaan. Yang kedua adalah bahwa siapa yang salah dalam hal ini ya. Nah, ini karena konsepnya apa? Kalau dia orang benar, maka tentunya dia tidak akan mengalami penderitaan. Itu konsep pemahaman yang seringkali muncul dan itu juga ada dikatakan di dalam Alkitab. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita coba cermati, bagaimanakah sebetulnya kita ini dalam menjalani kehidupan? Kenapa tadi saya katakan bahwa dalam hidup beriman itu justru berani bertanya? Mari saya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja, yaitu Agustinus. Agustinus pernah mengatakan bahwa engkau telah menciptakan kami dari dirimu sendiri, ya Tuhan. Dan hati kami tidak akan pernah tenang sampai mereka beristirahat dengan engkau. Bapak Gereja Agustinus mau mengatakan apa ketika dia berbicara ini? Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri. Itu artinya kalau kita coba lihat di dalam kitab Kejadian, bahwa kita ini kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya bahwa ada keterkaitan begitu ya. Dan kita sebagai ciptaan tidak kemudian begitu saja ada di dunia, tapi ada kaitan dengan Sang Pencipta. Tapi cermati, dan hati kami tidak akan pernah tenang sampai mereka, yaitu orang-orang, yaitu hati manusia itu sendiri beristirahat dalam engkau. Apa yang mau dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus? Agustinus mau mengatakan bahwa ya Tuhan, memang kami ini ciptaan. Tetapi ternyata kami ini pun untuk bisa mengenali engkau. Begitu ya. Kami selalu timbul pertanyaan, timbul keresahan. Dan kami belum menemukan ketenangan betul-betul sampai kami beristirahat di dalam engkau. Itu artinya sampai dengan betul-betul kami berakhir dalam kehidupan ini dan pulang kepada engkau. Nah, dari sini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa hidup beriman adalah memang hidup bertanya, yaitu bertanya terhadap realitas kehidupan ini. Nah, di tengah-tengah masa pandemi ini, di dalam kita mencoba bertanya, pertama-tama saya ingin mengajak mari kita belajar dari pemazmur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur, maka kita menjumpai di sini ya, bagaimana pemazmur
pasal 130 ayat 1 mengatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Coba Bapak Ibu, saya memberikan waktu sejenak. Coba cermati Bapak Ibu dan saudara sekalian, gambar jurang yang saya munculkan di PowerPoint ini. Jadi seperti apa sih yang ada dalam sebuah jurang begitu ya? Seperti apa ada dalam sebuah jurang yang dalam hal ini dapat diungkapkan. Jadi kalau saat ini Bapak dan Ibu serta saudara ada di dalam jurang ini, perasaan Bapak Ibu seperti apa? Mari masing-masing bisa merenungkan sejenak. Satu saja, pemikiran, satu kata saja. Saya pengen agak ada dialog. Mungkin ada Bapak, Ibu atau saudara yang mau mengungkapkan satu kata. Silakan di on-kan mic-nya. Satu kata. Apa perasaan Bapak, Ibu dan saudara sekalian kalau ada di dalam gua ini? Takut, Pak. Takut. Ya. Apalagi, Pak? Oke, makasih. Terus, ada yang lain? Di chatbox ada Pak, serem katanya. Serem, oke, baik. Mungkin bisa ditolong ya, oke. Iya. Seram, oke, terima kasih. Yuk, terus kita bisa berkomunikasi seperti ini. Putus asa. Putus asa. Putus asa, baik, terima kasih. Ada yang lain, Bapak Ibu? Cemas, baik. Pak. Cemas. Apa, Pak? Pasrah. 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 Baik. Ada yang lain? Di chatbox ada Pak, hilang harapan. Ada dua, Pak. Masih ada harapan. Hilang harapan dan masih ada harapan. Jadi dua nih kontras. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada cahaya dari atas tuh, Pak. Oke, ya karena masih ada cahaya Pak dari atas. Terima kasih. Iya Pak. Iya, berarti masih ada harapan, Pak. Baik Pak, terima kasih. Nah, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita coba cermati ya dari gambar ini, ketika pemazmur mengatakan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu artinya Bapak Mazmur mencoba menempatkan begitu ya di dalam jurang ini. Nah, ada perasaan apa? Dan perasaan tadi dikatakan ada yang takut, seram, ya karena ini sekitarnya gelap. Lalu kemudian putus asa, bagaimana untuk bisa naik ke atas? Cemas, pasrah. Satu sisi hilang harapan, tapi juga satu sisi yang lain adalah masih ada harapan karena masih ada sinar di sinar matahari yang bisa masuk. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebetulnya di sini pemazmur itu mengungkapkan seruan ya berdasarkan tempat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sekalipun sebetulnya kalau kita cermati di dalam kitab Mazmur, maka jurang itu memiliki dua makna ya karena ini kan berbicara hal yang simbolik. Jadi satu adalah memang jelas ini merupakan tempat, tapi yang lain adalah berbicara soal keadaan. Nah, dari kondisi ini yang perlu kita bersama-sama cermati Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya pemazmur itu mau mengatakan apa sih? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau coba diteliti dalam kitab Mazmur, maka kata jurang yang dalam ketika dia mengatakan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jurang yang dalam itu merujuk pada beberapa keadaan. Maaf ini salah ketik. Beberapa keadaan. Yang pertama Bapak Ibu adalah itu bisa berbicara soal kejatuhan dalam dosa. Tapi juga dalam kitab Mazmur, jurang yang dalam itu juga berbicara tentang penderitaan karena serangan musuh. Begitu ya. Dan musuh itu Bapak Ibu sekalian jelas mematikan. Begitu. Nah, pendek kata bisa dikatakan sebetulnya Bapak Ibu sekalian ketika pemazmur mengatakan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Maka pemazmur mau mengatakan, Tuhan, hidupku itu tidak baik-baik saja. My life isn't right. Ya. Nah, ungkapan ini ketika pemazmur berani mengatakan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan.
Sebetulnya pemazmur bersikap jujur. Ya. Bersikap jujur mengungkapkan apa adanya tanpa takut mengungkapkan kepada Tuhan, tanpa dia jaim, ya jaga image dengan Tuhan. Tapi justru dia mau mengatakan ini loh Tuhan keberadaanku. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, nah mari kita coba berrefleksi. Kalau kita coba untuk tarik, bagaimana kehidupan kita? Boleh tidak ketika kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus mengatakan Tuhan di masa pandemi ini hidupku tidak baik-baik saja. Karena kita masing-masing punya terkena dampak. Nah Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa jurang yang dalam itu Bapak Ibu sekalian mengungkapkan tentang betapa jauhnya jarak pemazmur dengan Tuhan. Ya, dari jurang yang dalam itu berarti berbicara soal dasar dan Allah yang di sana. Dan dengan kata lain Bapak Ibu sekalian seolah-olah bahwa di mana sebetulnya relasi ini kok tidak jelas. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih Tuhan, pemazmur sekali lagi jujur di tengah-tengah masa penderitaannya. Nah ketika pemazmur jujur dan dia meratap bahwa hidupku tidak baik-baik saja Tuhan, maka Bapak Ibu dan saudara sekalian sama dengan kita bertanya Tuhan kapan sih pandemi ini akan berakhir? Mari kita lihat. Pemazmur pasal 13 ayat yang kedua kalau kita coba cermati. Mengatakan berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Nah itu artinya Bapak Ibu sekalian pemazmur juga melihat bahwa ternyata ini Tuhan kok rasanya kok absen ya, tidak ada, tidak bisa dilihat, tersamar. Tapi juga kapan, sampai kapan ini? Ya. Dan itu ditegaskan kembali di ayat yang ketiga. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Pemazmur tidak jaim, ya, tetapi dia berani mengatakan, ya Tuhan, aku ini khawatir. Maka kalau tadi mengatakan Bapak Ibu atau saudara yang mengatakan, saya saat ini Tuhan itu juga mengalami akan ketakutan, situasi yang seram menimbulkan kecemasan, sisi yang lain juga ada kepasrahan, begitu ya. Nah, dan dikatakan dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi loh Bapak Ibu, ini diulangi lagi loh ya. Musuhku meninggikan diri atasku. Itu artinya bahwa pemazmur ada dalam tekanan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat bahwa pemazmur di dalam kitab Mazmur itu di sana ada bagian yang dinamakan ratapan atau yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi lament. Jadi ini adalah bagian dari spiritualitas pemazmur. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita berbicara soal spiritualitas pemazmur, maka di sana pemazmur menjadikan bahwa meratap terhadap penderitaannya, ya, apa yang dialaminya itu bagian daripada spiritus mazmur. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Walter Brueggemann. Dia seorang teolog besar, dia ahli perjanjian lama, banyak sekali buku-buku dia, dan dia mengatakan the church loss of lament is costly. Jadi dia sebetulnya dia mengungkapkan ini, dia mengatakan bahwa sebetulnya gereja itu kehilangan untuk meratap, dan itu sebetulnya sangat merugikan gereja itu sendiri. Mengapa? Karena gereja seringkali mengatakan nggak boleh kamu itu pengikut Yesus, maka kamu tidak boleh untuk meratap. Seolah-olah berkeluh kesah kepada Tuhan itu kemudian menjadikan orang tidak beriman, menjadikan orang tidak berspiritualitas. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, secara teologis ratapan pemazmur itu justru mengandung keyakinan, ya, mengandung keyakinan. Bahwa Tuhan itu bukan pemegang status quo. Jadi ketika dia mengatakan berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Itu karena pemazmur sadar, pemazmur yakin bahwa Tuhan itu bukan pemegang, ya, pemegang status quo. Situasi yang mandek, situasi yang akan tetap seperti ini terus. Tidak. Tapi justru pemazmur mengatakan Tuhan itu sang pembaharu. Ya, jadi pembaharu bahwa apa yang belum tampak itu akan bisa terjadi. Saya senang tadi Bapak mengatakan bahwa ya satu sisi hilang harapan, tapi sisi yang lain masih ada harapan. Nah itu artinya Bapak Ibu, mari kita dan saudara sekalian bahwa Tuhan itu bukan pemegang status quo.
Pandemi ini tidak akan selama-lamanya ada. Begitu ya. Jadi ini, adakah kita punya keyakinan ke sana? Melainkan Tuhan itu pembaharu. Tapi cermati, pembaharu apa yang belum nampak. Nah, mungkin kita menjadi pertanyaan. Loh Pak, lalu kemudian apa yang menjadi dasar daripada keyakinan ini? Keyakinan daripada pemazmur. Dasarnya adalah apa yang disebut dalam Alkitab kita, ya, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kata kasih setia. Bapak Ibu, itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu hesed, ya, bukan keset ya, tapi hesed. Hesed atau yang dalam bahasa Inggrisnya, Alkitab dalam bahasa Inggris diterjemahkan steadfast love, itu berbicara tentang kasih yang loyal, ya, loyal, kasih yang tetap. Begitu ya. Maka diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kasih setia. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau pemazmur meyakini bahwa Tuhan itu bukan pemegang status quo, tapi Tuhan adalah Tuhan pembaharu, itu karena memiliki dasar keyakinan tentang kasih setia. Nah, kasih setia ini Bapak Ibu sekalian dan saudara, memberi ruang untuk mengungkapkan secara jujur kerapuhan kita. Ya, jadi tidak menyangkali kerapuhan dan juga bukan memanipulasi dengan kata-kata rohani. Ya, melainkan ada keberanian kita untuk merangkuh, memeluk akan kerapuhan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam kehidupan kita beriman kepada Yesus, seringkali kita itu memahami bahwa seolah-olah hidup ini selalu tough. Enggak. Kalau kita mau memiliki keyakinan seperti itu, berarti kita menyangkali realitas kita. Bahwa hidup ini memang adalah rapuh. Ya, pandemi ini pandemi ini kan melanda semua. Tidak peduli orang punya punya titel apa, punya kedudukan apa, punya job apa. Ya, siapapun bisa terkena COVID-19. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa pemazmur ketika mengatakan bahwa dia punya keyakinan pada kasih setia, hesed, steadfast love, itu karena dia mau memberi ruang bahwa ya ternyata saya itu rapuh. Dan kita diajak untuk berani memeluk kerapuhan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kasih setia ini ketika saya mengatakan kita perlu berani memeluk kita, itu kan ibarat seperti anak kecil yang marah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik kita ingat bahwa waktu kita masih kecil atau juga kita yang sekarang punya anak-anak yang masih kecil misalnya, kenapa sih anak kita itu bisa berani marah kepada orang tuanya, nangis, ya, memegangi rok mamahnya atau memegangi kaki papahnya, dia bisa nangis begitu. Karena apa? Dia merasa dia rapuh dari keinginannya. Tetapi kenapa dia berani mengungkapkan itu? Karena dia yakin bahwa papahnya itu orang dan mamahnya bisa menerima, bisa dikeluhi ungkapan kekecewaan dia. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, justru ketika kita bertanya di manakah Engkau Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini? Ini akan melahirkan apa yang disebut dengan spiritualitas yang otentik. Jadi Bapak Ibu sekalian, spiritualitas yang otentik itu ada justru berangkat dari keberanian kita untuk jujur kepada Tuhan. Karena ini yang akan memurnikan relasi dengan Tuhan. Ya, dalam kehidupan berkeluarga, Bapak Ibu yang berkeluarga, sebetulnya relasi otentik pasangan suami istri itu kan ketika orang bisa jujur dan itu memurnikan, ya, dan relasi itu memurnikan relasi. Nah, sama ketika kita berelasi dengan Tuhan, spiritualitas yang otentik adalah ketika kita berani jujur dengan Tuhan. Ya, kejujuran ini dengan sesama, dengan dunia, begitu ya, sehingga kita semakin mengenal akan apa sih kehidupan kita. Nah, khususnya bagi GKI Pondok Makmur, maka bagaimana sebagai komunitas gereja di tengah-tengah pandemi ini? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah justru kita melakukan sharing the pain. Jadi berbagi penderitaan di tengah-tengah situasi seperti ini.
Saya sangat senang kalau acara pembinaan pada hari ini tidak hanya Bapak Ibu yang dewasa, tapi juga adik-adik remaja boleh ikut dan turut ambil bagian di sini. Nah, ini adalah bagian kita membangun apa yang disebut dengan imunitas komunal. Ya, kalau kita Bapak Ibu tadi sebelum bercakap-cakap bagaimana kita bisa mendapatkan vaksinasi begitu ya yang diselenggarakan pemerintah kita, maka sebetulnya dalam kehidupan kita berkomunitas, membangun spiritualitas kita, dengan kita berani berbagi penderitaan, pergumulan, disitulah kita membangun imunitas komunal kita. Dan itu berarti Bapak Ibu sekalian kita berani men-sharingkan akan perkembangan kita. Bapak Ibu, saya mengutip apa yang dikatakan oleh John McMurray. Dia mengatakan, dia seorang filsuf dari Skotlandia, mengatakan agama yang maya, agama yang bayang-bayang itu berkata jangan takut. Percayalah kepada Allah dan Ia akan menjaga agar dari hal-hal yang kamu takuti tidak akan menimpa kamu. Itu agama maya. Tetapi agama yang benar akan berkata, jangan takut. Hal-hal yang kamu takuti mungkin sekali akan menimpa kamu. Tetapi kamu sama sekali tidak usah takut bila itu terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, McMurray ini mengingatkan kepada kita. Sebetulnya kalau kita mengatakan bahwa kita itu beragama dan di dalam tradisi iman kita sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen, maka Kristen yang mana? Kristen yang maya atau Kristen yang benar? Karena agama yang benar justru mengatakan jangan takut. Hal-hal yang kamu takuti memang mungkin itu terjadi. Tapi kamu sama sekali tidak usah takut bila itu terjadi. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian akan semakin memurnikan tentang bagaimana kita apa artinya hidup beriman. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam masa pandemi ini, spiritualitas apa yang bisa kita bangun? Jadi kalau yang pertama tadi adalah kita belajar dari pemazmur. Nah, yang kedua adalah tentang gambaran Tuhan, the image of God. Bapak Ibu dan saudara sekalian, gambar-gambar ini mana yang menurut Bapak Ibu paling dan saudara sekalian yang paling familiar? Apakah A, Yesus Sang Gembala, gambar yang menyenangkan gitu ya? Ataukah yang C, ini adalah gambar tentang Agnus Dei, yaitu anak domba Allah yang mencurahkan darahnya, ya di sini ada cawan mencurahkan darahnya bagi penebusan kita, ataukah gambar B, ini adalah gambaran tentang Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ataukah gambar yang mana? Ataukah gambar yang ini? Yang D, wah ini untuk adik-adik remaja, ya yang generasi milenial, generasi Z. Nah ini, apakah D, yaitu Tuhan yang juga bermain basket? Ataukah gambar E tentang Yesus yang menunjukkan hati kudusnya? Ataukah gambar tentang Yesus yang tertawa terbahak-bahak ini? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih Tuhan, ataukah gambar ini? Gambar Tuhan yang mana? Ini ada juga gambaran tentang Tuhan, di mana ini sebuah galeri ya begitu ya, galeri yang berbicara tentang God's image, dan ini salah satu sudutnya. Kalau bicara soal Tuhan itu seperti ini. Ataukah ini semak belukar yang terbakar ya, sebagaimana yang kita jumpai di kitab suci ya, yaitu ketika Musa berjumpa dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, gambar yang manakah yang kita sebetulnya lebih familiar dengan kita, yang lebih sering kita mudah pahami tentang Tuhan? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang pertama-tama kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kita ini mengenal tentang gambaran Tuhan yaitu Sang Immanuel. Sehingga kalau kita coba cermati, ini berangkat dari doktrin inkarnasi. Ya, kenapa? Karena ini adalah sentral dalam iman Kristen. Misalnya di kitab dalam Injil Yohanes ya pasal 4 ayat 1-14 ini, bahwa Firman itu telah menjelma menjadi manusia. Ini kan berbicara soal Immanuel. Kita seringkali baca ini ketika Natal. Atau dari Matius pasal 1 ayat 23 jelas dikatakan bahwa melalui kelahiran Yesus Kristus maka Sang Immanuel itu Allah menyertai kita. Jadi Allah betul-betul hadir, Allah betul-betul bisa kita lihat. Ya, itu menjadi inkarnasi.
Sehingga tidak heran Bapak Ibu sekalian bahwa inkarnasi ini ya, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi ini perdebatan berabad-abad ya begitu ya, bahwa Bapa dan Ibu gereja, maka di sana terjadi perjumpaan. Jadi kalau ini istilah ya, maaf Bapak Ibu sekalian mungkin agak sulit, tapi ini ada kesatuan hipostasis dalam diri Yesus, yaitu adanya Allah dan ini manusia, dan di tengah-tengahnya inilah Yesus Kristus ya, di bagian tengah, sehingga terjadi perjumpaan antara Allah dan manusia melalui Yesus Kristus. Nah, ini yang kemudian semakin ditegaskan melalui peristiwa apa yang disebut dengan inkarnasi itu, yaitu ketika Yesus disalibkan. Ya, karena di sini berbicara soal Allah yang mengosongkan. Allah Sang Immanuel, Allah yang hadir itu menjadi jelas. Dan kehadiran Sang Immanuel ini Bapak Ibu sekalian, yang kemudian kita bisa mengenali Allah melalui teks, ya, melalui Alkitab, melalui khotbah verbal, ya, atau melalui visual. Sekarang ini kita melalui live streaming, begitu ya, melalui visual kita bisa melihat. Wah, di YouTube ada begitu banyak. Disitulah pemahaman tentang Tuhan itu dibangun. Allah itu menjadi jelas, Allah menjadi gamblang. Ya, saya sejak sekolah minggu ketika mengenali Tuhan Yesus melalui gambar kecil-kecil yang dibagikan waktu itu. Ya, itu masih menjadi teringat di memori saya. Disitulah saya mengenal Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kita mengenal Tuhan melalui gambaran yang jelas. Ya, secara spiritualitas inilah yang disebut dengan jalan positif, ya, atau via positiva atau kata fatik. Ya, kalau ini terlalu sulit untuk diingat, mungkin yang penting adalah bahwa kita mengenal Tuhan adalah melalui jalan yang jelas, yang gamblang, melalui gambaran, melalui ungkapan, begitu. Sehingga kita bisa mengatakan, wow ya Tuhan, sekarang tidak terselubung, Tuhan itu bisa saya mengerti. Ya, sehingga gambar di bawah ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, gambar perempuan yang membawa balon yang warna-warni, oh ya betul Tuhan, yes Lord, begitu ya. Kita mau mengatakan begitu. Itu gambaran tentang Tuhan Sang Immanuel. Allah yang jelas, Allah yang gamblang. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kita diperhadapkan dengan pandemi seperti ini, maka mungkin kita akan bertanya, oh no God, enggak Tuhan, enggak. Seperti gambar daripada ini, seolah ini batu besar meteor yang siap menimpa kita. Lalu pertanyaan yang muncul adalah gambar Tuhan yang seperti apa yang muncul? Bapak Ibu, sebetulnya kemudian gambaran yang muncul adalah Deus absconditus. Deus absconditus ini adalah bahasa Latin yang dalam bahasa Inggrisnya adalah the hidden God. Yaitu Allah yang tersembunyi, Allah yang tidak lagi dipahami. Sebagaimana pemazmur tadi. Ketika pemazmur misalnya di pasal 10 ayat 11 ketika bertanya, Allahku melupakannya, ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Kalau tadi Immanuel adalah Allah yang gamblang, Allah yang jelas, sedangkan Deus absconditus ini adalah Allah yang tersembunyi, Allah yang samar. Ya. Lalu juga lagi Mazmur tadi, yang 2-4 yang sudah tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihatnya. Bahkan kalau coba dicermati sampai pada ayat 4, coba cermati ini ya. Dikatakan pemazmur, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Pemazmur mengatakan bahwa gambaran Tuhan ini kok menjadi tidak jelas sih, begitu ya. Ini sebetulnya di mana Tuhan itu terasa absen. Ya, mungkin di masa pandemi ini kita bertanya sampai kapan Tuhan, dan kok rasanya Tuhan ini absen sih di tengah-tengah pergumulan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga Mazmur pasal 44 ya. Atau juga Bapak Ibu sekalian di dalam Matius. Sebetulnya kita menjumpai ini. Di Matius ketika Tuhan Yesus berkata, Eloi Eloi lama sabachthani, sebetulnya saat itulah dia juga mengalami Tuhan itu menjadi Tuhan yang tersembunyi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam situasi semacam ini orang bisa menjadi duduk seperti ini, ya. Dan ini Bapak Ibu lukisan yang saya senang sekali, di mana lukisan ini Yesusnya duduk di atas kayu salib. Ya, pelukisnya ini menarik menurut saya. Dan pelukis ini menggambarkan Yesus duduk seperti ini.
Bapak Ibu yang di dalam tradisi Jawa, kalau Bapak Ibu yang familiar di jemaat Pondok Makmur ini adalah orang Jawa bilang duduk jetung. Ya, duduk jetung itu duduk yang betul-betul tertunduk dan di sana berbicara tentang pergumulan yang begitu berat menindih. Ya, sebagaimana pemazmur. Nah, dan Tuhan menjadi pertanyaan di mana? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan, gambaran Tuhan kalau tadi Immanuel, justru ini kebalikannya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Deus absconditus. Allah yang tidak terpahami. Allah yang sulit untuk disadari kehadirannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu artinya bahwa kita mengenal Allah ternyata justru melalui Allah yang tidak kita ketahui. Lalu apakah itu ada manfaatnya? Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara sekalian, saya mau mengacu apa yang dikatakan oleh Mr. Eckhart. Dia mengatakan God is nothing. Mr. Eckhart sebagai seorang teolog, mistikus, spiritualis, dia mengatakan Tuhan itu bukan sesuatu, nothing, begitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat sebetulnya apa yang mau dikatakan oleh Eckhart terkait dengan Allah yang tersembunyi atau the darkness of God itu, Allah yang tersembunyi, Allah yang misteri itu, bahwa ingat Tuhan itu karena dia tidak sesuatu, bukan yang bisa digambarkan, maka Eckhart mau mengatakan, ingat bahwa karena Tuhan itu tidak sesuatu yang bisa digambarkan dengan jelas, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang ada dalam satu pijakan yang sama. Ya, nah ingat kalau kita coba bandingkan dengan ungkapan di dalam Injil dan kitab suci bahwa Yesus pokok anggur dan kita ada rantingnya. Atau Rasul Paulus mengatakan bahwa aku dalam Kristus dan Kristus dalam aku. Nah itu artinya Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan di sana sebetulnya ada keterikatan. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, Allah yang tersembunyi ini yang disebut dengan jalan negatif secara spiritual. Ya, jadi kalau tadi Immanuel, Allah yang bisa digambarkan, Allah yang bisa dibaca, Allah yang bisa diungkapkan secara verbal adalah jalan positif. Nah, ini ada jalan negatif atau apofatik, yaitu bahwa kita bisa mengenali Tuhan melalui Allah yang tersembunyi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata di dalam kita membangun iman kita, space kita tidak hanya Allah yang jelas, ya, Immanuel, tapi juga Deus absconditus, yaitu Allah yang tersembunyi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini sebetulnya kita diajak untuk melihat apa sih spiritualitas itu. Spiritualitas itu kan dari kata spiritus dalam bahasa Latin, ya, yang berarti roh atau jiwa atau daya atau semangat yang menggerakkan. Ini kalau mau coba ditarik lagi ke dalam bahasa Alkitab yaitu ruah begitu ya, atau pneuma dalam bahasa Ibrani maupun juga Yunani, maka itu berbicara tentang nafas, tentang roh begitu ya. Nah, jadi kata spiritualitas, Bapak Ibu sekalian, kalau temanya ada spiritualitas, maka ini adalah sebetulnya kita sadari bahwa ini istilah yang universal. Nah, dalam konteks kita spiritualitas Kristen adalah spiritualitas yang berporos pada Kristus atau Kristosentris. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Sandra Sneijder. Dia mengatakan bahwa spiritualitas adalah aktualisasi kapasitas manusia untuk melampaui diri atau self-transcendent sebagai kesadaran melakukan integrasi kehidupan yang berpijak pada nilai utama. Sederhananya Sneijder mau mengatakan bahwa spiritualitas itu apa? Spiritualitas adalah sebuah kemampuan seorang untuk melampaui dirinya sendiri, melampaui akan batasan-batasan dirinya, usianya, gendernya, begitu ya, keberadaannya untuk melakukan integrasi, masuk dalam realitas kehidupan ini dan dia berpegang pada nilai. Nah, sebagai pengikut Yesus Kristus dalam spiritualitas Kristen, nilai itu adalah Kristus itu sendiri. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kita sebagai pelaku spiritualitas adalah manusia secara utuh itu sendiri. Maka tadi saya katakan bahwa membangun spiritualitas di masa pandemi ini itu berarti bagaimana kita berani masuk ke dalam konteks kehidupan kita. Maka saya katakan bahwa pelaku spiritualitas adalah manusia secara utuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semoga gambar ini akan menolong kita untuk memahami. Spiritualitas itu muncul dari satu sintesis dinamis ya dan kreatif dari iman dan kehidupan yang ditempa dalam tanur peleburan hasrat kita untuk menghayati iman secara otentik, bertanggung jawab, efektif dan sepenuhnya. Apa yang saya dimaksud di sini? Bapak Ibu, tanur itu ini loh Bapak Ibu ya. Saya pun juga baru tahu ya Bapak Ibu bahwa ternyata bahasa Indonesia tanur itu seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Jogja dan di sana ada desa Kasongan sebagai desa penghasil kerajinan keramik dari tanah liat, ini loh. Jadi tungku ini ada tanur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata spiritualitas itu ibaratnya seperti tanah liat yang masih diproses seperti ini, basah. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian kemudian perlu dikeringkan sampai kepada saat dia kering Bapak Ibu sekalian dan siap untuk dimasukkan ke dalam tungku ini, ke dalam tanur ini. Ya. Dan di tanur ini dengan suhu panas tertentu maka akan melahirkan gerabah-gerabah yang indah ini. Ya, sampai akhirnya entah yang masih murni seperti ini ya, hasil daripada tanur itu ya. Di tungku itu bisa dipakai untuk makanan atau kemudian bisa menjadi kap lampu atau bahkan kalau sudah dicat diwarnain. Nah, jadi spiritualitas itu Bapak Ibu hendaknya menjadi jelas ya. Jadi spiritualitas itu justru adalah lahir dari sebuah sintesis, perjumpaan antara apa yang kita yakini secara dogma tapi juga dengan realitas sehingga melahirkan sebuah penghayatan yang otentik, bertanggung jawab, efektif dan sepenuhnya. Maka tema pada webinar atau pembinaan saat ini menjadi sangat penting. Bahwa hidup beriman itu bukan hanya semata-mata mengikuti kebaktian live streaming, bukan semata-mata bagaimana kita membaca Alkitab, tapi justru bagaimana kita bisa masuk terhadap realitas, mempertemukan realitas masa pandemi ini dengan keberadaan kita, termasuk mempertanyakan kapan Tuhan, di manakah Engkau, ya Tuhan, dengan apa yang kita yakini, iman kita. Nah, itu yang akan melahirkan iman Kristen yang otentik, ya, dan bertanggung jawab, ya, sekaligus juga efektif. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu supaya menjadi semakin jelas. Apa sih bedanya antara agama, religiositas, dan spiritualitas? Ya, Bapak Ibu, saya mengambilkan gambar itu seperti lampu uplek. Ini orang Jawa bilang ini lampu uplek. Di sini ada wadahnya, yaitu kaca ini ya. Ini adalah agama. Jadi agama itu lebih kepada tataran aturan, kewajiban harus ini itu, begitu kebiasaan, begitu ya, berdoa, kebiasaan sebelum makan berdoa, lalu kemudian aturan-aturan di dalam kehidupan kita yang diatur oleh Alkitab, tata gereja dan sebagainya. Dari situ kita mengenal yang ilahi. Tapi di lampu ini ada sumbu. Nah, sumbu inilah Bapak Ibu sekalian, yaitu apa yang disebut dengan religiositas. Jadi ini ada tataran orang menyadari kehadiran yang ilahi. Maka gambarnya ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau agama itu kan ini ya, agama-agama ini. Sedangkan religiositas itu adalah orang menyadari kehadiran Tuhan. Ya, sama seperti gambar ini. Ya, orang di tengah-tengah alam semesta dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, menyadari. Lalu kemudian spiritualitas itu apinya Bapak Ibu. Ya. Ini spiritualitas. Ini pada tataran mengalami yang ilahi. Ya, memberi peran.
Jadi Bapak Ibu, kalau ini kita tarik di dalam kehidupan kita, jadi agama itu pada bagian ini, ya, tataran ini mengenal, ya, orang melalui katekisasi, melalui khotbah, melalui membaca Alkitab, orang mengenal yang ilahi melalui kognisi kita. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, religiositas itu orang menyadari dari tataran pemikiran, orang mulai merasakan, ya, ketika membaca Alkitab, waduh, saya menemukan sesuatu, menyadari kehadiran Tuhan. Atau Bapak Ibu di tengah-tengah situasi pandemi ini karena mungkin menghindari mal, Bapak Ibu lalu kemudian kalau jenuh perginya ke alam. Nah, ketika masuk ke alam di masa-masa misalnya weekend, wah, Bapak Ibu bisa merasakan, menyadari kehadiran Tuhan, itu adalah religiositas. Sedangkan spiritualitas, orang ini betul-betul mengalami yang ilahi, ya begitu ya. Dan di situ kemudian memberi peran kepada realita kehidupan. Di masa pandemi ini kita terbatas, kita mengalami dampak, tapi juga kita bagaimana mau berbagi terhadap realitas kehidupan kita. Nah, itu ada spiritualitas. Dengan kata lain Bapak Ibu, dengan bahasa yang sederhana, kalau kita berbicara soal spiritualitas, ada berbicara yang melampaui agama, melampaui religiositas, sehingga kita menemukan spiritualitas kita. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tinggal 2 slide terakhir. Yang pertama, lalu bagaimana spiritualitas di tengah pandemi ini? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kiranya kita justru di masa pandemi ini kita perlu menemukan tentang spiritualitas yang otentik. Yaitu spiritualitas yang dibangun bukan hanya melalui mengenal Allah, ya, secara pemahaman iman kita, tetapi juga orang bisa mengalami. Apakah beda, Pak? Beda. Jadi Bapak Ibu, sebagai pengikut Yesus, kita mengenal misalnya Yesus sebagai gembala. Itu kita mengenal melalui pengajaran. Tapi pertanyaannya, apa kita mengalami Yesus sebagai gembala di tengah-tengah pandemi ini? Nah, ini yang perlu kita bersama-sama temukan, hayati. Tidak hanya mengenal Yesus sebagai gembala, tapi mengalami Yesus sebagai gembala. Kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian serta saya, sampai hari ini kita masih bisa hidup, ya, meskipun di tengah-tengah situasi pandemi. Bagaimana keyakinan kita untuk hal ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita perlu mencoba melihat bahwa ya, ternyata saya mengalami Yesus sebagai gembala. Ya, di tengah-tengah pandemi ini, melalui misalnya vaksin yang bisa kita terima, itu bisa tidak itu kita lihat sebagai mengalami Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari sini spesies yang otentik itu ditemukan tidak hanya Allah Sang Immanuel, Allah yang selalu hadir, yang bisa kita jelaskan secara gamblang, tapi juga Allah yang Deus absconditus. Bapak Ibu, ini kan dua-duanya ini bahasa Latin ya. Jadi Immanuel tapi juga Deus absconditus, yaitu Allah yang tersembunyi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menemukan spiritualitas di tengah pandemi, ingat spiritualitas itu bukan berapa banyaknya Bapak Ibu dan saya membaca Alkitab sehari, berapa kali Bapak Ibu dan saya berdoa, bukan ditentukan itu. Spiritualitas lebih daripada itu. Spiritualitas adalah jalan hidup. Itu berarti Bapak Ibu sekalian, spiritualitas itu menyangkut soal jalan hidup, di mana menyangkut soal waktu dan tempat dan kapan, here and now. Kini dan di sini. Jadi jangan salah mengerti bahwa spiritualitas itu sesuatu di seberang kematian. Tidak. Spiritualitas ada kini dan di sini di tengah-tengah masa pandemi ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Immanuel sekaligus Deus absconditus ini yang akan memberanikan kita untuk masuk dalam misteri kehidupan. Kenapa misteri? Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kita perlu memiliki keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel tapi sekaligus Deus absconditus. Sehingga kita pun berani bertanya, mengapa Tuhan?
pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ini adalah kehidupan mistik. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki spiritualitas di tengah pandemi, maka kita perlu masuk dalam kehidupan mistik. Bapak Ibu dan saudara sekalian serta adik-adik remaja, jangan salah mengerti. Kalau saya memakai kata mistik, itu lalu dikaitkan dengan kembang menyan, dengan dugon tuhon ya. Tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi mistik, hidup mistik itu adalah hidup yang intim, hidup yang sangat lekat dengan Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kehidupan mistik yang akhirnya memberanikan kita menapaki kehidupan. Ya, sekalipun ini masih penuh dengan misteri. Ya, jadi itulah artinya alasan kita untuk mengikut Tuhan. Ya, jadi kalau alasan saudara dan saya mengikut Tuhan, karena semuanya jelas, menurut saya kita masih belum sepenuhnya meyakini Allah di dalam Kristus. Tetapi ketika kita berani mengatakan ya, hidup ini misteri, dan itu menjadi alasan kita mengikut Tuhan, itulah yang akan membawa kita menemukan spiritualitas yang otentik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, spiritualitas di masa pandemi, di tengah pandemi ini, kita harus membangun hidup beriman bahwa tidak selalu dengan jawaban, melainkan hidup beriman pun juga dibangun melalui pertanyaan. Ya, hidup beriman adalah melangkah di bawah apa yang disebut dengan the cloud of unknowing, yaitu awan yang tidak kita ketahui. Ya, itu berarti kita berani masuk di dalam misteri ilahi. Itu adalah hidup beriman. Nah, dalam spiritualitas yang otentik Bapak Ibu sekalian, maka di dalamnya ada keberanian untuk membiarkan Tuhan mengetahui kekuatan dan kerapuhan kita. Ya. Di dalam spiritualitas yang otentik, di sana ada kegamangan, tapi juga kemantapan kita tanpa ada ketakutan. Karena apa? Karena relasi intim. Ya, yang penting itu kan kita tetap memiliki relasi intim dengannya. Yang di dalamnya Bapak Ibu sekalian ada cinta. Karena Bapak Ibu sekalian ketika kita meyakini bahwa relasi kita dengan Kristus itu di dalamnya adalah ada cinta, hesed, kasih setia, steadfast love yang dikatakan oleh pemazmur tadi, maka sebetulnya itu akan melampaui. Melampaui itu berarti membiarkan juga itu terjadi apa yang disebut dengan kegamangan dan kemantapan antara kekuatan tapi sekaligus juga kerapuhan kita. Sampai di sini Stefani untuk paparan saya, maka saya kembalikan untuk kita bisa mendiskusikannya begitu. Ya, saya kembalikan kepada Stefani. Ya, terima kasih Pak Stef untuk paparannya yang menarik sekali ya Bapak Ibu, yang mungkin ini juga hal-hal baru yang bisa kita jumpai gitu ya. Kalau tadi boleh secara sederhana gitu ya, mengulas bagaimana ternyata berkata saya sedang tidak baik-baik saja itu bukanlah sesuatu hal yang salah gitu ya. Tapi itu justru penting ya, berbicara tentang sebuah kejujuran yang juga mesti kita berikan, tunjukkan kepada Tuhan gitu ya. Nah, tapi dari pembahasan tadi itu yang sangat menarik buat kita tentang spiritualitas terutama ya di tengah pandemi, saya berikan kesempatan nih sekarang pada Bapak Ibu yang ingin bertanya gitu ya, lebih dalam atau tentang materi yang tadi juga sudah dibawakan tentang spiritualitas. Nah, saya persilakan Bapak Ibu ya bisa langsung buka mic-nya dan bertanya, atau bisa melalui chat box juga bisa gitu ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, silakan nih. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan? Saya dong, satu. Boleh Pak Ir. Silakan Pak Ir, langsung Pak Ir. Ya. Ya. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih atas paparannya. Bapak Ibu, Pak siapa tadi? Pak Stef. Pak Stef. Pak, saya mau berbagi saja ini. Baik, Pak. Ya. Setiap kali
kita menghadapi banyak masalah ataupun kalau sekarang dikatakan sebagai pandemi ataupun pergumulan atau apapun lah, kita kan selalu muter-muter tentang keberadaan Tuhan. Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai pencerah, Tuhan sebagai macam-macam lah yang digambarkan sebagai kekuasa yang luar biasa. Dan itu memang diajarkan kepada kita dari sejak kecil. Sejak kecil kita mengimani bahwa Tuhan itu bisa menyelesaikan segala macam masalah. Itu sepertinya kita semua mengalami. Sehingga uraian di gereja, di khotbah maupun di mana-mana itu selalu segala sesuatu itu mengandalkan Tuhan. Pak Steve, saya dalam hidup ini sekarang ini menemukan Tuhan yang baru, yaitu Mbah Google. Jadi salah satu contoh yang sekarang dihadapi umpamanya pandemi COVID-19, kalau orang gereja berputar-putar pada iman, pada cari sumber di Alkitab, di segala macam, saya nyari sumbernya itu dari Mbah Google, Pak. Artinya apa? Saya banyak menemukan hal-hal yang secara ilmiah ya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa memberi jawaban kepada kita. Daripada saya mengandalkan yang lain masih di awang-awang. Artinya apa? Saya nggak mengatakan bahwa kita ini kadang-kadang kurang menambah literasi dalam banyak hal. Tidak mengembangkan sisi ilmiahnya dalam berpandangan. Tetapi selalu berpandangannya tentang iman, spiritualitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal ada jawaban lain yang secara ilmiah itu bisa kita pakai. Nah, saya ingin menanyakan, bagaimana pandangan seperti ini? Daripada kita muter-muter, kenapa kita nggak combine dengan sisi ilmiahnya? Gitu. Sehingga kita selain beriman, kita juga mendapatkan jawaban-jawaban yang juga menguatkan secara ilmu. Menurut saya, kita sebagai orang agama ataupun teolog kurang rendah hati mengakui kerja-kerja ilmiah. Jadi kita hanya mengandalkan iman, spiritualitas, tetapi kita tidak menghargai kerja-kerja para ilmuwan. Ada doktor, ada spesialis, ada segala macam. Yang semuanya itu memberikan kontribusi positif, Pak, untuk kehidupan. Terutama dalam pandemi. Sehingga kita tidak terlalu di awang-awang untuk menanyakan keberadaan Tuhan. Karena Tuhan juga bisa memakai para ahli itu untuk menolong kita dalam masa pandemi. Mungkin itu saja, Pak. Barangkali saya salah, tolong dibetulin, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Irianto. Jadi justru inilah yang menarik ya Pak. Jadi satu apa yang Pak Irianto tadi sampaikan, selama berabad-abad gereja itu pandangan-pandangan teologis tertentu itu selalu mempertentangkan antara iman versus pengetahuan. Nah, menurut saya sebagai orang yang belajar di UKDW, saya rasa teologi sekarang itu begitu Bapak Ibu sekalian yang setidaknya yang juga diajarkan di UKDW, bahwa ilmu teologi atau saya juga sebagai orang yang belajar di bidang spiritualitas itu ada berbicara tentang apa yang disebut dengan interdisipliner. Jadi tidak lagi sebetulnya iman itu harus dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan, tapi justru persis seperti yang Pak Irianto tadi sampaikan, bagaimana sih sebetulnya pemikiran-pemikiran perspektif iman, perspektif teologis itu dipertemukan begitu ya. Maka studi interdisipliner itu menjadi sangat penting begitu ya untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk bagaimana memahami akan realitas kehidupan ini. Jadi apa yang tadi Pak Irianto sampaikan, ya saya mau mengatakan ada sebagian pandangan-pandangan teologi yang sampai hari ini masih mempertentangkan seolah-olah antara Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Menurut saya itu adalah pemahaman yang sudah lewat. Itu pemahaman kuno, begitu ya. Justru yang sekarang ini adalah bagaimana
mempertemukan antara ilmu pengetahuan dengan teologi. Contoh misalnya di bidang saya spiritualitas. Yang sedang saya garap adalah karena Duta Wacana itu memiliki fakultas kedokteran, maka Bapak Ibu sekalian seperti yang saya pelajari juga begitu ya, dan yang saya akan munculkan sebagai mata kuliah nantinya adalah apa yang disebut dengan neuroscience spirituality. Jadi nanti yang mengajar adalah seorang dokter, dia dokter di bidang neuroscience, neurologi, dan saya di bidang spiritualitas. Karena sebetulnya kalau bicara soal spiritualitas itu tidak berarti hanya berbicara hanya begitu ya dalam tanda petik Alkitab, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi itu respon saya Pak Irianto begitu ya terkait dengan bagaimana perkembangan ilmu teologi pada saat ini begitu. Ya. Begitu ya Stefani. Iya, terima kasih Pak Stef. Jadi menambah wawasan baru juga ya dengan apa yang kita pahami. Memang kadang-kadang itu jadi benturan ya Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya itu bisa sekarang kita pandang dengan sudut yang berbeda. Justru mempertemukan keduanya bukan saling menjatuhkan tapi saling memperlengkapi. Nah, itu memang yang mesti kita hidupi juga apalagi di tengah pandemi ya. Ilmu-ilmu tentang pengetahuan justru memang sangat memperlengkapi kita, apalagi menjawab kebutuhan manusia ya Pak Stef juga ya. Kadang-kadang kita kan butuh sesuatu yang kayak tadi kata Pak Ir ya, sesuatu yang pasti. Ini kalau dilihat dari kesehatan bagaimana gitu. Jadi nggak melulu memang dari bagaimana iman, tapi ya bagaimana pengetahuan yang juga Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Pak Stef dan Pak Ir ya untuk pertanyaan yang membuat kita juga memahami sesuatu yang baru lagi. Ini ada pertanyaan lagi Pak Stef, di chat ada dari Riana nih. Bagaimana jika kita terjebak dengan perkataan saya tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, itu jadi sehingga berkat Tuhan yang tersedia semakin tidak terlihat dan malah menghindari Tuhan. Jadi bagaimana cara untuk kembali mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, itu tuh pertanyaannya Pak Stef. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana dengan kalau kita terjebak? Saya mau kembali berpijak kepada apa yang tadi saya uraikan. Mari kita melihat kepada pemazmur tadi ya. Jadi satu bahwa hidup beriman itu kan orang memang perlu jujur ya. Pemazmur memberikan contoh di seluruh kitab Mazmur. Itu ada atau memberi ruang tentang tadi ya, lemen atau meratap begitu. Yang mengatakan bahwa hidupku tidak baik-baik saja. Nah, tetapi yang perlu dilihat bahwa bagaimana supaya kita tidak terjebak, maka menurut saya apa sih hidup beriman? Nah, pemazmur kan menarik ya kalau kita coba lihat Bapak Ibu sekalian ya dan saudara. Spiritualitas pemazmur itu kan spiritualitas yang dikonstruksi, yang dibangun bukan dari awang-awang. Tapi justru spiritualitas yang dibangun dari menyadari realitas kehidupannya, lalu kemudian mencoba dia melihat bagaimana Tuhan. Begitu ya. Di tengah-tengah di dalamnya, di tengah-tengah realitas itu. Sehingga tadi saya katakan bahwa ketika pemazmur mengatakan Tuhan hidupku tidak baik-baik saja, itu dilandasi justru dengan hesed tadi, kasih setia Tuhan. Sekalipun bagi pemazmur itu tidak jelas. Nah, kesalahan kita seringkali kalau saya boleh dikatakan pakai istilah kesalahan kita tidak memahami kasih Tuhan kan pengennya kita tuh semuanya menjadi jelas, semuanya menjadi oke. Kan begitu ya. Tetapi kan pemazmur ketika mengatakan Tuhan hidupku enggak baik-baik saja loh Tuhan saat ini. Ya. Nah, pemazmur kan tadi saya katakan dia tidak terjebak karena dia mengatakan Tuhan itu Tuhan pembaharu. Ya. Pasti akan ada saatnya saya akan mengalami perubahan dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Nah, apakah pertanyaan saya bagaimana dengan kita? Seringkali kan kita kemudian lupa bahwa kita itu perlu bergantung tidak hanya kepada berkatnya, tetapi kan bergantung kepada sang sumber berkatnya. Nah, pemazmur ketika dia mengatakan bahwa Tuhan hidupku nggak baik-baik saja dari jurang yang dalam, Tuhan aku berseru kepadamu, bla bla bla. Nah, itu karena sebetulnya dia meyakini ada kasih setia Tuhan. Cuman adalah Tuhan yang masih tersembunyi. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, kita perlu supaya kita tidak terjebak, kita perlu memiliki balancing, keseimbangan. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ada Tuhan yang Sang Immanuel.
tapi juga Tuhan di sisi yang lain yang diajarkan Alkitab, ada Tuhan yang tersembunyi. Ya, jadi kalau ini perlu kedua-duanya menjadi balance. Karena Yesus sendiri kan mengalami itu. Ketika Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, sebetulnya Yesus mau mengatakan Tuhan engkau hadir tapi engkau juga di manakah engkau? Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, mari dalam kehidupan kita tidak hanya pada masa pandemi, tapi dalam seluruh totalitas kehidupan kita, kita perlu menyeimbangkan itu dan biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Itu artinya bahwa ya sudah, kalau memang Tuhan saat ini memang sedang tersembunyi, belum kita tahu, kita pahami, ya sudah, biarkan. Kadang-kadang maaf ya, kita ini kalau hidup beriman itu kan kemudian ngatur Tuhan malah. Wah, Tuhan pasti ini, Tuhan pasti itu. Loh, lah ya oke, tapi pertanyaan saya itu karepmu atau karepnya Tuhan, begitu kan? Kan itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, justru mari kita terbuka begitu ya. Tuhan ada kalanya kita perlu biarkan. Tuhan punya kebebasan begitu ya. Kita perlu membebaskan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang perlu saya sampaikan. Tadi saya mengutip Mr. Eckhart, mungkin memang agak sulit untuk dipahami dalam konteks kita ngomong satu topik besar sekali itu ya. Jadi gini, sebetulnya Mr. Eckhart itu mengatakan bahwa kita itu tidak perlu takut karena Tuhan dan kita itu pada pijakan yang sama. Ya. Jadi masa pandemi ini loh, kalau pandemi ini telapak tangan saya, Tuhan itu ya di sini dan kita itu di sini. Dua-duanya tuh di sini gitu loh. Ya, cuman memang kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi Mr. Eckhart punya keyakinan bahwa kita dan Tuhan ada pada pijakan yang sama. Dan itu yang menjadi landasan. Dan itu juga yang diyakini oleh pemazmur. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang akan menolong bagi kita untuk ya Tuhan dan saya ada di pijakan ini. Sekalipun samar bagi kita ya dengan kita mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan. Semoga ini menjawab ya Stefani untuk pertanyaan yang dijawab tadi. Saya kembalikan ke Stefani. Ya, terima kasih Pak. Ya, semoga ini juga membantu kita semua ya dan juga Riana ya. Jadi nggak cuma terjebak akhirnya ya, tapi memang harus menghidupi dan memproses gitu ya Pak Staf ya. Nggak bisa tidak baik-baik saja terus kita diam gitu ya. Tapi justru disitulah saat kita berproses ya. Dan menyadari memang kadang ada hal-hal yang ya tidak kita tahu gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Riana dan Pak Stef. Ini ada Pak Dedi ya yang angkat tangan ya, resen ya. Apakah mau memberikan pertanyaan Pak Dedi? Ya. Oke, silakan Pak Dedi. Ya, selamat siang Pak Stef. Selamat siang Pak Dedi. Ya, saya menyimak sambil kerja, tapi kebetulan memang harusnya saya libur Sabtu ini, tapi kebetulan ada urusan. Jadi sambil dengar, sambil ngomong sama orang, jadi kurang konsen. Tapi secara umum saya mengamati bahwa materi hari ini memang menarik sekali buat saya sih ya. Menarik, banyak hal-hal yang memang terangkat menambah kasana pengetahuan kita sih ya. Nah, kalau saya merespon tadi tentang mempertentangkan spiritualitas atau Alkitab dengan ilmu pengetahuan, saya sih merasa bahwa pada umumnya sih gereja-gereja konservatif ya, mungkin saya salah ya, tapi ini pemahaman saya. Kalau umumnya sih menurut saya tidak mempertentangkan ya. Kenapa? Buktinya kita kalau berdoa, kalau orang sakit contohnya, kita mendoakan alat-alat yang dipakai, dokter yang merawat, suster, segala macam. Itu artinya bahwa kita tidak hanya mengandalkan Tuhan jamah pulihkan, selesai. Tapi kita mendoakan semua peralatan medis, termasuk dokternya, itu kan karya ilmu pengetahuan ilmiah kan, hasil produk dari itu. Kita mendoakan supaya itu Tuhan pakai menjadi sarana untuk kesembuhan. Sehingga hemat saya sih sebetulnya pada umumnya itu gereja-gereja konservatif tidak mempertentangkan itu, mengaku itu sebagai bagian dari karya Tuhan. Nah, saya sih tadi terakhir
ada hal yang menarik buat saya itu Pak Steve menggunakan kata mistik gitu ya. Mistik yang di dalam pengertiannya itu adalah melekatkan diri kepada Tuhan. Begitu ya Pak Steve ya? Ya. Karena memang sambil ngomong tadi saya sambil dengar satu telinga, sambil dengar suara orang lain satu telinga begitu ya. Nah, sebetulnya melekatkan diri kepada Tuhan itu sudah biasa kita ngomong, biasa kita dengar juga. Tetapi memang hari ini Pak Steve menggunakan istilah mistik gitu ya. Menarik juga buat saya. Tapi mungkin bukan itu yang saya terlalu mempersoalkan. Saya ingin menyampaikan bahwa melekatkan diri kepada Tuhan itu memang penting. Tetapi kadang dalam suasana banyak persoalan, banyak masalah, ya konteksnya mungkin dalam COVID ini sekarang seperti tadi dari awal pasti sampaikan bahwa ekonomi di mana-mana memang terganggu sampai suami istri ribut, hotel dijual dan segala macam itu. Di tempat saya pun kerja mengalami hal yang sama. 2 hari ini karyawan mogok karena ya tidak bisa bayar gaji, terlambat segala macam. Nah, sehingga pada situasi itu kadang orang berdoa pun bisa tidak konsen gitu ya. Tetapi bisa juga orang lebih konsen. Nah, ada 2 kemungkinan menurut saya. Jadi dalam situasi yang pelik itu orang bisa konsen, bisa juga tidak konsen. Tetapi memang kalau bisa ya konsen. Nah, itu spiritualitas tinggi menurut saya. Jadi bagaimana mistik itu udah tinggi ya, udah mendekatkan diri kepada Tuhan itu. Sehingga persoalan apapun itu tidak terganggu. Nah, pertanyaan saya Pak Steve, bagaimana supaya dalam situasi sulit itu melekatkan diri kepada Tuhan itu bisa orang berdoa misalnya konsen, bisa tenang, bisa suasana hati baik gitu. Ini bagaimana ini gitu loh. Karena mungkin seperti Ayub itu seorang yang itu, tapi mungkin kita tidak semua orang sama gitu. Dan mungkin pasti punya kiat-kiat kita untuk memiliki spiritualitas itu. Begitu Pak Steve, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya, jadi kalau ditanyakan terkait dengan bagaimana sih sebetulnya kita bisa membangun relasi dengan Allah di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Jadi dalam konteks apa yang saya katakan tadi melekatkan diri ya kepada Allah begitu, atau istilah saya adalah pakai mistik begitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah justru bagaimana sih kita itu membiarkan dan memberi ruang Allah ya di dalam realitas ini. Nah, seringkali yang membuat kita tidak konsen dan kemudian bahkan kita kecewa dengan Tuhan itu apa? Karena kita kan pengennya supaya Tuhan itu kan sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita. Nah, ketika kita memiliki relasi intim atau yang saya katakan mistik, itu adalah ketika kita masih menyadari dan meyakini di sini ada cinta Tuhan. Kalau kita coba mencermati, seringkali cinta Tuhan itu kan kita redusir, kita persempit, kita kikis menjadi cinta Tuhan itu berarti ya pandemi ini segera berakhir. Wah, seperti kayak bim salah bim begitu ya. Wah, dalam nama Yesus pandemi hilang. Ya, itu namanya memaksa Tuhan malahan menurut saya. Ya, tetapi justru bagaimana di tengah-tengah situasi ini kita masih mampu untuk meyakini ya di sini ada cinta Tuhan. Nah, ini yang menurut saya Pak, menurut saya itu juga yang sebetulnya saya yakini ya dalam kehidupan saya, bahwa ya dalam situasi yang serba sulit ini saya masih merasakan cinta Tuhan. Kalau tadi Pak Dedi mengatakan berpengaruh di tempat pekerjaan Bapak ya Pak, ya juga di kami di UKDW ini terpengaruh Pak, 50% anggaran universitas harus dipotong Pak. Dan saya ini sedang ada di gedung PSSPS. Halo Stefani, ini semoga kamu mengingat ya. Saya ini di ruang seminar kecil. Sejak bulan Juni tahun lalu Pak,
Kami tidak menerima asrama, Pak. Jadi asrama ini kosong, Pak. Nol pendapatan, Pak. Saya ini pimpinan di sini, Pak. Jadi saya tahu persis, Pak, betapa pusingnya. Begitu ya, Pak. Begitu. Padahal di sini karyawan itu ada 20, Pak. Begitu ya. Setiap bulan kami harus mengeluarkan hampir 50 juta, Pak. Untuk menggaji karyawan, untuk operasional ini, listrik dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana? Masih mampukah saya melihat? Menurut bagi saya ini yang saya hati, dan saya selalu saya katakan kepada karyawan di sini, sekalipun di sini dengan segala keterbatasan, mari tetap dilihat. Kalau masih bisa menerima gaji meskipun ada beberapa pemotongan yang lain ya, tapi gaji utama tetap. Saya lihat, mari lihat. Ini loh, Tuhan itu masih ada di sini. Tuhan itu masih memberikan cintanya. Nah, maaf, seringkali itu kan kita itu kan mengukurnya kan sesuatu yang enak dan kepenak ya, Pak. Istilah saya, betul ya, Pak ya. Selalu di situ. Tapi bagaimana dalam realitas kita, dalam keterbatasan kita masih mampu untuk melihat Tuhan. Nah, ini Pak, menurut saya ini tidak bisa sekedar diajarkan ya, tetapi juga perlu untuk dihayati, dipraktekkan. Loh Pak, saya ini yang ngomong jujur ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apakah saya juga tidak mengalami kegontaian? Oh iya, di bulan-bulan pertama itu saya sangat gontai dengan pandemi ini. Tapi akhirnya, Tuhan, kadang-kadang saya iya ya Tuhan. Ternyata kok sudah 1 tahun lewat, ternyata toh juga bisa dijalani dengan baik. Ya, saya masih hidup baik-baik saja begitu ya. Dalam artian dengan segala keterbatasan ini, begitu. Ya, nah ini yang menurut saya Kak tadi Pak Dedi tanya bagaimana sebetulnya untuk bisa tetap melihat Tuhan, merasakan Tuhan. Mari kita perlu meredefinisi istilahnya, meredefinisi apa itu cinta, nah, gitu. Cinta Tuhan. Ya. Itu ya Stefani jawaban saya. Ya, terima kasih Pak. Menarik ya. Jadi ternyata banyak semua lah ya kena dampak ya dari pandemi. Semangat Pak Stefan. Iya, terima kasih Pak Dedi dan Pak Stef. Saya berikan kesempatan lagi nih kepada Bapak Ibu atau adik-adik nih, ya, ada pemuda, ada remaja yang mau bertanya nih pada kesempatan siang hari ini. Silakan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Mungkin bisa sambil coba memikirkan lagi gitu ya, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan. Mungkin saya coba satu deh Pak Stef ya. Tadi kan diibaratkan spiritualitas itu seperti ublik gitu ya. Ya, tentang api yang terus menyala gitu ya. Nah, terus bagaimana Pak Stef kita bisa gini terus menyalakan api itu gitu ya. Karena tadi kan berkaitan dengan gambaran Tuhan ya. Kadang-kadang keadaan tertentu tuh bisa membuat kita berpandangan atau membuat gambaran tentang Tuhan tuh bisa berbeda gitu ya. Misalkan jika kita mengalami sebuah kejatuhan atau pergumulan yang berat, jika kita tidak bisa memahami Tuhan di dalamnya, mungkin gambaran Tuhan ini jadi, oh Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak bersama saya, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa terus bukan memadamkan, tapi terus menyala gitu api kita, spiritualitas kita. Jadi mau ada goncangan apapun, kita tetap bisa melihat Tuhan sebagai gambaran Allah yang tidak meninggalkan gitu ya, tapi Allah yang tadi kata Pak Stef, kita berpijak pada hal yang sama tuh. Nah, bagaimana kita bisa terus menghidupi itu Pak di tengah hidup kita? Terima kasih Stefani. Jadi untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian, adik-adik remaja juga, jadi bagaimana supaya kita bisa menghidupi Tuhan itu secara ibaratnya tadi ya, lampu tadi itu tetap bisa menyala. Maka menurut saya adalah hanya satu cara, bahwa memiliki iman yang terbuka. Iman yang terbuka. Karena ketika kita memahami pengenalan kita terhadap beriman kita hanya didasarkan pada pengenalan yang kita serap secara kognisi yang diajarkan oleh gereja saja, maka menurut saya kita akan stuck. Saya rasa Tuhan itu lebih luas daripada apa yang diajarkan gereja. Setuju ya untuk hal ini ya? Begitu ya. Tuhan itu lebih luas dari apa yang diajarkan gereja. Itu artinya bahwa kita sebagai pengikut Yesus, kita belajar tentang siapa Yesus, Tuhan melalui ajaran gereja kita di GKI Pondok Makmur, ya. Tetapi juga kita perlu terbuka terhadap Tuhan yang seperti apa. Karena spiritualitas itu kan lived experience.
jadi pengalaman hidup, begitu ya, pengalaman hidup, begitu. Nah, inilah yang menurut saya yang bisa akan membawa kita untuk melihat akan karya-karya Tuhan. Coba selama masa pandemi ini, coba kalau Bapak Ibu dan saya sekalian merenungkan, apa sih kira-kira hanya satu saja ya, mungkin nanti ya setelah acara ini selesai, coba pikirkan satu hal yang Bapak Ibu justru temukan dalam hidup beriman karena pandemi ini. Yang sebelumnya tidak pernah dialami, tidak pernah ditemukan, tapi justru malah ditemukan pada saat masa pandemi. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, hidup beriman mengikut Yesus itu adalah kita perlu terbuka. Bahwa Yesus itu Tuhan yang hidup loh ya. Tuhan yang hidup begitu. Karena apa yang dikatakan dalam Alkitab dan yang di dalam khotbah-khotbah itu kan dari apa yang kita bisa baca. Tapi Tuhan itu kan melampaui itu. Ya, itu satu. Yang kedua adalah memang kita perlu Stefani dan Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa bagaimana sebetulnya dalam hidup beriman itu, berspiritualitas itu beyond religion. Ya, melampaui hidup agama. Sehingga kita tidak dengan cepat mengatakan, loh kamu itu masa pandemi kok tidak berdoa 10 kali atau sehari? Lah kenapa mesti harus diukur dengan berdoa 10 kali sehari? Ngerti ya? Karena jalan spiritualitas orang berbeda-beda. Yang ketiga adalah menurut saya, memang di masa-masa spiritual, di dalam kehidupan spiritual kita ini, yang menjadi terbuka termasuk di dalamnya, kita mau menggunakan tadi yang ditanyakan di awal oleh Pak Irianto, bahwa bagaimana kita memang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi kalau tadi Pak Dedi juga kembali kepada Pak Dedi, bagaimana dengan gereja-gereja? Apakah ada yang sangat konservatif sekali? Loh ada loh Pak. Dulu ketika saya jadi pendeta jemaat ya Pak, ya ini cerita dulu ya Pak. Pendeta jemaat 15 tahun di Pati, saya mendengar ada jemaat saya yang sharing ke saya, dia terganggu dan malu sebagai orang Kristen karena tetangganya di perumahan dia itu mengikuti sebuah gereja tertentu yang mengadakan persekutuan doanya itu jam 12 malam. Bayangkan di situ. Persekutuan jam 12 malam dan teriak-teriak. Ternyata tetangganya itu adalah orang yang sakit CA. CA-nya di sini begitu ya. Wah, itu pendetanya itu enggak boleh Pak, obat harus dibuang. Lalu sampai saya tanya, bener kamu? Iya Pak, saya enggak bohong, maksud saya membohongi Bapak sebagai pendeta. Dia cerita bahwa cara pengobatannya apa? Buang semua obat, lalu sandalnya pendeta itu diambil, lalu dipakai untuk mukuli dalam nama Yesus begitu. Nah ini kan konyol Bapak Ibu. Itu kan berarti mempertentangkan antara iman dan pengetahuan. Loh itu masih ada banyak orang-orang Kristen yang punya pemahaman seperti itu. Dan saya yakin kita tidak begitu ya, GKI tidak begitu. Bagaimana kita memang menggunakan pengetahuan yang ada begitu ya untuk menolong. Nah itu Stefani yang akan menolong sehingga api itu sendiri terus menyala begitu ya. Jangan terus berpendar begitu ya, seperti itu. Begitu jawaban saya Stefani. Terima kasih Pak Stef. Berarti ini kalau ada yang sakit jangan pukul-pukul sandal ya Bapak Ibu. Dan akhirnya meninggal itu Bapak Ibu sekalian. Ya karena gimana ya? Iya. Kalau gitu juga nanti bisa aja yang disalahin ya Tuhan lagi ya Pak Stef ya. Betul. Nah, malah nyalakannya Tuhan begitu ya. Itu memaksa Tuhan. Kita yang seringkali jadi Tuhan kecil gitu. Iya, betul. Terima kasih Pak Stef ya itu. Jadi memang harus terus dinyalakan api kita ya, spiritualitas kita, kedekatan kita dengan Tuhan dengan tidak menutup berbagai hal yang juga Tuhan hadirkan gitu ya. Termasuk juga tentang ilmu pengetahuan gitu. Silakan Bapak Ibu, saya tawarkan kembali nih kesempatan terakhir kali ya. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya. Oh ya, boleh Pak JP, silakan Pak JP. Ya, terima kasih Pak Pendeta Stefanus untuk paparannya tentang spiritualitas. Nah, saya terpikirkan untuk spiritualitas tadi yang harus jujur dengan kondisi kita itu apakah memang ada hubungannya dengan kekhawatiran gitu. Sedangkan di Alkitab sendiri juga dikatakan kekhawatiranmu, siapakah yang di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dalam pemikiran saya berarti kita nggak boleh khawatir gitu.
Dan secara jujur, secara manusia ya nggak mungkin nggak khawatir gitu loh. Sampai kapan sih batasannya khawatir gitu loh? Takutnya nanti saya khawatir, saya ada kekhawatiran kemudian menghalangi berkat Tuhan itu gitu. Nah, itu benar nggak sih pemikiran seperti itu gitu, Pak? Kemudian yang spiritualitas ini apakah nampak juga di dalam kehidupan kita gitu? Maksudnya bisa dilihat gitu. Yang kalau sekarang hubungannya dengan apa? Sekarang ibadah-ibadah kan dilakukan secara streaming ya, secara online di rumah masing-masing gitu. Spirit itu apakah nampak juga dari menghargai gitu loh, penghargaan kita tentang apa akan kehadiran Tuhan gitu. Artinya dulu seringkali saya mendengar kalau ada Tuhan ya artinya ya kamu harus kondisinya benar-benar siap, yang terbaik gitu. Berdoa pun kadang saya di waktu saya di gereja yang dulu di kampung juga begitu ya, sampai-sampai ya harus ya pakai Tuhan di gereja, mau gereja yang panas ya mungkin nggak tahu ya, itu mungkin kalau di Jawa mungkin menghargai seperti itu ya, pakai jeans aja sampai nggak boleh gitu. Nah, apakah juga di masa pandemi ini ada hubungannya gitu spiritualitas itu dengan memperhitungkan itu dengan kondisi saat ini kita ibadah secara itu aja sih Pak, mungkin bisa pahami mungkin. Ya. Baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Cepi. Jadi untuk pertanyaannya, jadi ada dua ya. Yang pertama, bagaimanakah dengan kekhawatiran? Nah, jadi ingat begini Bapak Ibu sekalian. Ingat ya, kalau kita berbicara soal kekhawatiran, saya yakin tidak ada seorang pun yang tidak pernah tidak khawatir. Saya pun punya kekhawatiran, ya. Dan apalagi kalau mau dilihat dalam kehidupan kita ini, kehidupan ini tidak pernah selalu tetap, begitu ya. Tapi ada perubahan. Nah, justru menurut saya ketika kita meyakini bahwa kita masih khawatir itu baik, Pak. Karena artinya bahwa kita masih manusia, Pak. Dan ketika Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir, sebetulnya pada waktu itu karena sebetulnya yang terjadi adalah kekhawatiran. Jadi kalau ada kita mengatakan janganlah kamu khawatir, karena sebetulnya pendengar dan penulis kitab suci pada waktu itu khawatir, sehingga dia mengatakan janganlah kamu khawatir, begitu. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian yang perlu dicermati adalah kembali kepada yang dikatakan pemazmur tadi, bahwa bagaimana kalau kita khawatir, cemas itu kita maksudnya tidak menutup-nutupi. Ngerti ya? Bahwa sebetulnya dalam relasi kita dengan Tuhan itu kan harus jujur ya Bapak Ibu, ya. Jangan jaim gitu loh, jaim dengan Tuhan begitu. Kalau dulu dengan pacarnya Bapak Ibu, kalau dulu dengan waktu pacaran mungkin jaim. Nah dengan Tuhan itu nggak usah jaim begitu ya. Pemazmur mengatakan ya apa adanya begitu ya. Kalau emang Tuhan saya kok capek Tuhan begitu, saya kesel deh Tuhan begitu ya. Ya nggak apa-apa begitu ya. Nah, tetapi juga kan kita perlu melalui Alkitab, itu berarti kan tidak hanya satu ayat ya Pak Cepi ya dan juga Bapak Ibu dan saudara sekalian, tapi kan dari banyak perspektif penulis kitab suci itu yang akan menolong kita untuk kita bertumbuh dan semakin dewasa. Hidup beriman itu seperti apa sih? Nah, hidup beriman itu apa? Maaf Bapak Ibu kalau saya pakai bahasa Jawa, hidup beriman itu olah rasa. Ya, mengolah rasa. Rasa itu bukan feeling saja ya. Kalau dilihat dalam konteks budaya Jawa itu kan rasa itu kan termasuk pemikiran dan juga apa yang ada dalam hati. Jadi dari sini sebetulnya bagaimana kita mencoba mengolah kekhawatiran itu sendiri. Karena ingat Bapak Ibu dan juga Pak Cepi, kesempurnaan spiritualitas itu bukan pada tingkat tertentu ya Pak Cepi ya. Wah kalau orang sudah tidak punya rasa khawatir berarti spiritualitasnya paling tinggi. Loh Pak, ya nggak bisa begitu Pak. Saya ini dokter di bidang spiritualitas loh Pak. Tapi apakah saya tidak pernah khawatir Pak? Ya sering Pak khawatir dalam hidup ini begitu ya. Jadi nggak bisa begitu Pak begitu ya. Oh sudah pendeta, saya ini sudah pendeta ya sejak saya ditabis tahun 95 begitu ya sebagai pendeta. Nah, lalu apakah tidak pernah? Ya khawatir juga Pak. Yang penting adalah orang itu memprosesnya,
Ya, jadi pemazmur itu kan mengajarkan untuk memproses. Di dalam kita Injil Matius pun janganlah kamu khawatir, lihatlah burung-burung di udara. Ya itu pun juga begitu. Ya termasuk saya pun juga dalam perjuangan hidup ini kadang-kadang Stefanus, ngapain? Saya ngomong dengan diri saya sendiri, Stefanus ngapain kamu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kamu kuasai? Ya sudah, akhirnya saya pun harus belajar untuk pasrah. Ya, nah itulah spiritualitas ya, hidup beriman itu justru indahnya di situ ketika kita mampu untuk olah rasa tadi. Yang kedua, Pak, bagaimana kandang spiritualitas itu apakah diukur dari kok live streaming? Ya saya mengerti Pak. Kalau di desa-desa itu kan kalau ke gereja itu apalagi kalau yang di desa-desa ya, ibu-ibu pakai jare sampai melipit begitu ya, gelungan begitu ya. Dan wangi sudah semuanya begitu. Itu kan zaman-zaman kakek nenek mbah kita begitu ya. Nah, saya masih ingat betul ketika di gereja saya begitu pun juga. Liturgos tidak boleh perempuan pakai celana panjang begitu ya. Wah, itu kan begitu. Stefani itu kan masih ingat tentunya mahasiswa teologi begitu ya. Zaman saya kuliah nggak ada mahasiswa teologi seperti Stefani pakai celana panjang begitu ya. Semuanya pakai rok begitu. Ya tapi kan zaman berubah Pak ya. Jadi kita tidak bisa mengukur spiritualitas orang itu hanya dari itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk di dalam live streaming. Yang penting kok begini, kita jangan terlalu cepat menghakimi begitu ya. Karena ini contoh, ini terjadi betul. Ada dalam satu keluarga, si ibu ini generasi lama yang mana kalau mengikuti kebaktian itu ya dia pakai rok, wah sudah mandi begitu ya. Lah anaknya ini begitu ya, pateng klemprot begitu ya, pakainya daster begitu ya. Lah sehingga geger begitu ya. Lah ngapain sih malah orang kebaktian mah tukaran hanya karena sing sisi pakai rok, sisi pakai daster begitu ya. Nah, menurut saya tidak perlu seperti itu ya Pak ya. Tidak bisa diukur spiritualitasnya dari situ. Cuman yang penting adalah bagaimana sih kita itu, saya maaf ya sekali lagi, saya itu sangat dipengaruhi budaya Jawa. Yang penting itu orang itu bisa ngerti empan papane. Tahu bagaimana menempatkan diri. Ya, nek pergi ke gereja GKI, saya belum pernah ke GKI Pondok Makmur ya. Masuk kalau pergi ke GKI Pondok Makmur kebaktian sudah kebaktian onsite terbatas. Belum Pak, masih streaming. Oh, masih streaming. Nanti onsite terbatas, perginya pakai baby doll. Lah itu menurut saya bukan spiritual, itu orang waras itu jenenge Bapak ya. Begitu ya Pak ya. Pak Jepi ya. Begitu saja jawaban saya. Saya kembalikan pada Stefani. Iya, makasih Pak. Makasih. Ya, jadi mesti terbuka tapi juga tahu tempat gitu ya. Jadi nggak bisa jadi sembrono mentang-mentang di rumah bisa begitu, ntar onset Pak ini mesti di ini ya Pak ya. Jangan-jangan ntar pada masuk gereja udah pakai bajunya beda-beda. Iya, mesti ini ya. Memahaminya lebih dalam juga. Iya. Bapak Ibu, apakah masih ada nih? Terakhir nih, ada yang mau tanya lagi? Sebelum kita tutup, iya paling akhir udah mentok-mentok ya. Masih ada 2 menit terakhir nih. Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, kita bisa akan akhiri ya. Tapi mungkin tadi pertanyaan terakhir menarik ya, Bapak Ibu dan Pak Stef itu jadi mungkin menjawab kegelisahan kaum muda ya, karena kan terjadi benturan ya Mas. Karena di gereja ini ada yang udah dari zaman bala gitu atau zaman dulu tuh menghayati pergi ke gereja harus pakai ini gitu ya. Tapi kalau anak sekarang kan satu sisi lebih kritis juga gitu ya Pak Stef ya. Saya juga pernah dapat pertanyaan tuh, Kak kalau ke gereja yang dilihat bajunya apa iman sama ininya gitu kan ya, kerinduannya. Nah itu tuh pertanyaan yang cukup kritis ya di anak-anak muda ya. Tapi memang harus disikapinya juga melihat juga ya, kalau kita juga terlalu keras gitu ya, jangan-jangan kita yang sebenarnya tidak bisa memahami secara utuh gitu ya tentang kehidupan spiritual. Ya Bapak Ibu, sepertinya tidak ada lagi ya. Semoga materi ini dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan itu sangat dapat
menambah wawasan kita, pengertian kita, terlebih lagi memahami gitu ya pengetahuan-pengetahuan kita tentang spiritualitas. Terima kasih juga Pak Stefanus untuk kesempatan siang ini bisa berjumpa ya dan berkenalan kepada kita. Tapi cukup pas Pak, di GKI Pondok Makmur ini kebanyakan Jawa gitu ya. Jadi istilah-istilah tadi mestinya tidak terlalu sulit ya. Saya tadi lihat responnya pada bisa menerima gitu ya, dan itu menarik ya. Jadi melekat gitu dalam diri kita ya, karena sesuai gitu dengan apa yang kita hidupi dalam kehidupan ini. Ya Bapak Ibu, tidak ada ya? Iya, saya mewakili GKI Pondok Makmur mengucapkan terima kasih ya Pak Stef. Semoga kita mungkin bisa berjumpa lagi di bina-bina selanjutnya dengan materi yang berbeda dan pasti juga menarik ya, yang menambah wawasan kita. Untuk itu Bapak Ibu, pas sekali ya, sudah jam 12, kita akan mengakhiri pembinaan kita pada siang hari ini. Saya meminta juga untuk Pak Stef ya, bisa boleh Pak menutup dalam doa untuk kita semua. Silakan Pak. Ya, sebelum saya menutup dalam doa, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Majelis GKI Pondok Makmur. Terima kasih kalau saya boleh berbagi pada pagi hari sampai dengan siang ini. Dan mari kita mengakhirinya di dalam doa. Bapa yang di surga, tapi juga Bapa yang sungguh hadir di tengah-tengah pertemuan kami melalui media Zoom saat ini. Bapa, kami mengucap syukur sekalipun kami dipisahkan oleh jarak antara Tangerang dan sekitarnya dengan hamba-Mu yang ada di Yogyakarta. Namun Tuhan, karena kemajuan teknologi sehingga kami boleh berjumpa. Bapa, kami sungguh mohon akan rahmat dan cinta kasih-Mu atas kehidupan kami dan juga atas apa yang sudah kami pelajari, kami dalami sesuai dengan materi pembinaan saat ini. Bapa, sungguh di tengah-tengah situasi yang sulit karena pandemi COVID-19 ini, maka ya Tuhan, kami sungguh mau berkata jujur kepadamu bahwa hidup kami saat ini di muka bumi tidak baik-baik saja. Namun ya Tuhan, tolonglah kami untuk boleh memiliki akan iman yang terbuka, untuk supaya kami boleh belajar tentang penyataan-penyataan Tuhan melalui pengalaman hidup kami. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi saudara kami Stefani, untuk para majelis dan juga jemaat, para aktivis di GKI Pondok Makmur. Biarlah Tuhan Kau berkenan memberkati satu persatu jemaat Tuhan di GKI Pondok Makmur ini. Baik dalam kehidupan bergereja, kehidupan berumah tangga, kehidupan bekerja, kehidupan sekolah. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menyertai. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan dan kehidupan Tuhan berikan sampai dengan hari ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami di tengah-tengah pandemi ini. Berkati pula untuk segala upaya pemerintah untuk vaksinasi yang masih terus berlangsung. Terima kasih Bapa, dan kini selanjutnya Tuhan, kami sungguh mengharapkan akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Maka kiranya anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Stefani. Iya, terima kasih Pak Stef. Bapak Ibu, sebelum kita keluar ya dari room ini, mungkin bisa menyalakan kamera ya biar kita bisa foto bersama nih. Silakan, boleh. Tadi ada beberapa yang sudah keluar dulu ya karena ada acara. Tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, apakah bisa menyalakan kamera? Bu Evelyn, Bu Meti, Pak Theo, Bu Sri. Silakan. Oke. Oke. Saya foto ya Bapak Ibu, bisa gaya nih. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Stef dan Bapak Ibu. Saya mau pamit. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Stef. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Kakak. Terima kasih Ayah dan Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, Pak Dedi, Pak Yes. Sami-sami.
Terus Semuanya panitia, Tuhan Kak berkati. Dedi, makasih. Martinca cantik amat. Ya, Stefani. Siapa? Kak Dedi, Bu Titin cantik Martinca amat. cantik amat. Kak Reni, makasih. Saya. Apa? Ya. Mana tuh nggak ada yang ikut ya? Kan kemarin Hah? saya udah pakai penges terus mati itu kameranya. Mas Cepi ketawa, Mas Cepi. Oke deh. Sekarang balas dendam ya, Bu. Sekarang baru dendam, udah pakai penges kameranya mati. Oke Bapak Ibu, selamat siang. Ya, makasih. Ya, ya, Tuhan berkati.